satu rokok dari Cina ya. Iya. Yang itu kalau KTP-nya KTP mana tersangkanya itu? Dapu Singkep, Pak. Dapu Singkep. Tapi stay-nya ada di Jakarta. Jakarta. Jadi KTP NIK-nya itu Dapu Singkep, Dapu Singkep itu Kepri ya. Kepri, Beliau, tapi beliaunya stay di Jakarta. Jakarta. Sempat DPO berapa minggu itu ya? Hampir 2 sebulanan lah DPO, akhirnya bisa kita tangkap dan sekarang sudah tahap 2. Ya, ya. Sanksi yang akan diberikan bagaimana? Ya, sanksi pidana itu pasti hukuman Maksimal minimum. kurungan sama denda minimal 1 tahun. Dan nanti kalau tuntutannya nanti tergantung dari pihak kejaksaan, ya. Vonisnya ya dari hakim di pengadilan. Pak, bisa diceritakan Pak selama operasional tahun 2024 ini apa aja yang didapat oleh Bea Cukai di seluruh Indonesia ataupun di Jakarta aja bagaimana? Oke. Seperti tadi kita press release, penindakan kita ada 3 besaran ya, yaitu 1 BKC meliputi 1 hasil tembakau, rokok, kemudian minuman mengandung etil alkohol, dan 1 lagi narkotika. Dan narkotika di wilayah Jakarta ini kita seperti tadi saya katakan pintu masuk ya, yang barang impor yang masuk wilayah Jakarta di bawah wilayah hukum kan Jakarta itu kantor pos. Ya memang secara kuantitas tidak seperti pelabuhan-pelabuhan laut yang besar-besar, tapi kita dalam 2024 ini hampir berapa kilo itu? Untuk narkotika 136 penindakan. Ya lumayan banyak ya, 130 penindakan, artinya kalau di rata-rata dalam 1 tahun itu 360 hari, hampir 2 hari sekali ada penindakan. Nah artinya kalau ini yang bisa kita pahami atau kita petik dari ini bahwa begitu masifnya narkotika itu masuk. Itu di lokasi mana aja Pak yang kita dapatkan miras sama rokok putih ini? Lokasinya? Selama 2024 ini hampir menyebar ya, karena Jakarta ini sebenarnya sebagai hub untuk rokok-rokok yang ilegal itu hampir nggak sampai 10% yang mulia rokok yang ilegal itu dikonsumsi di Jakarta, karena ya tahu sendiri Jakarta ekonominya zona ini rata-rata daerah rokok-rokok yang ilegal itu biasanya kan rokok-rokok yang low grade ya, nggak seperti Sampurna, kemudian Jarum. Nah rokok-rokok itu biasanya dikonsumsi di daerah kalau Jakarta pesisir, yang nelayan itu ya memang mereka yang penting asal ngepul kan. Kemudian daerah-daerah daerah-daerah tambang kayak di Sulawesi, ya. Kemudian daerah perkebunan, perkebunan kelapa sawit itu rata-rata ya rokok-rokok yang harga-harga di bawah 5.000 sampai 10.000. Tetapi ada fenomena menarik yang kita tangkap ini rokok dari Cina. Itu ada rokok mahal. Kemarin saya lihat di TBB, toko bebas bea, artinya barang itu belum kena pajak. Itu ada yang 1 slot 2 juta harganya. Jadi artinya 1 slot itu kan 10 bungkus. Iya. 1 bungkus kan berarti 200.000 rokok dari Cina. Cerutu bukan ini? Bukan. Rokok ini rokok putihan, malah itu rokok putihan dari Cina. Itu berapa banyak ya kita tangkapnya. Jadi kemarin saya lihat di toko bebas bea, ya artinya toko yang tidak bayar pajak ya. Itu harga 2 juta. 1 slot, berarti 1 pak sekitar 200.000. Terus ada juga minuman dari Cina yang kita tangkap, arak itu di toko bebas bea harganya 8,5 juta. 1 botol yang volumenya 1 liter ya. 750 ya. Artinya nggak sampai 1 liter. 750 cc. Itu harganya 8,5 juta itu di toko bebas bea. Nah, seperti tadi saya katakan, barang impor
yang BKC, yang barang kena cukai, di samping dia harus membayar biaya masuk, ya, dan PDRI, BPN, PPH juga wajib membayar cukai. Terus langkah apa Pak dari Bea Cukai untuk meminimalisir hal-hal yang serupa yang tidak akan terlanjut di tahun-tahun berikutnya? Yang jelas biasanya kalau sudah ada keputusan menaikkan harga cukai ya, tarif cukai naik, biasanya orang pasti akan memproduksi rokok ilegal. Nah, kita yang jelas jaringan intelijen kita perkuat, ya. Kita ini Jakarta hub, artinya tempat transit. Produknya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kita menjalin hubungan dengan custom di tempat produksi, ya kan. Di sana ada pabrik rokok yang sudah legal, artinya sudah ada NPWKJ, artinya resmi, dan ada beberapa PDO yang ilegal. Nah, kita kerjasama dengan pihak Bea Cukai di tempat produksi. Kalau mereka tidak bisa menangkap di sana, diinfokan ke kita untuk kita cegah di tengah jalan. Sebenarnya layer pengawasan rokok itu mulai dari tempat produksi sampai tempat konsumen. Itu ada beberapa pengawasan yang dilalui, ya. Pengawasan di tempat produksi, kemudian di perjalanan, sampai di tempat lokasi tujuan. Misalnya kalau produksinya di Madura, ya Kanwil Jawa Timur 1 pasti ngawasi. Kemudian di jalan melewati beberapa wilayah itu kan, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, kemudian DKI, sampai di tempat konsumen. Nah, kami Bea Cukai juga mengharapkan informasi dari teman-teman awak media, jika mengetahui, tolong informasikan. Ya, ke Bea Cukai, baik Bea Cukai Kanwil Jakarta maupun di Mungkin ada yang nomor bisa dihubungi